Berhenti dulu. Ya. Nah, terus 36 Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Kepada bendera merah putih hormat gerak, tegak gerak. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku tua. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dua, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin yang pernah kita pelajari. Kemarin kita belajar itu tentang gimana sih ya magnet ya ditemukan, kemudian apa nama magnet yang kita kenal, ada yang
petunjuk dan isi teks formulir anggota pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, kemudian daftar riwayat hidup. Ini keterampilannya diharapkan kita bisa mengisi teks formulir, ya, yaitu pendaftaran kartu anggota ketika kita ambil uang dan sebagainya. Kemudian untuk IPA yang akan kita pelajari hari ini adalah mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari, kemudian menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini adalah dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet secara tepat. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat memberikan laporan hasil percobaan, kemudian membaca petunjuk dan contoh teks. Siswa dapat mengidentifikasi komponen tujuan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada dua. Kita yang pertama akan melakukan percobaan tentang magnetik, ya, sifat-sifat magnetik. Yang kedua nanti kita akan coba belajar mengisi formulir, entah itu formulir pendaftaran, kampus, perpustakaan, formulir kita daftar ekstrakurikuler. Pasti kalian pernah menemukan format-format yang harus diisi. Juga ketika kalian pergi dengan orang tua, misalkan ke bank, ya, mau menabung atau mengambil uang, pasti di sana ada formulir yang harus diisi. Besarnya uang yang ditabung berapa, tanggalnya harus diisi, seperti itu. Ya, magnet, ya. Kita belajar magnet. Asal mula magnet itu berasal dari kata magnesia. Magnesia itu adalah suatu nama tempat, ya. Pada zaman dulu orang perhatikan ini ada kapal yang berlayar. Sebelum ada kompas, ya, biasanya orang memanfaatkan magnet itu untuk petunjuk arah, ya, dalam khusus dunia perlayaran, ya, seperti ini kalian lihat. Zaman dulu tidak ada kompas, tapi orang sudah bisa memakan yang namanya magnet, bahwa arah itu ke utara, arah itu ke selatan, itu melihatnya dari kompas, ya. Itu kita lihat dari sifat kemagnetannya ada magnet tetap atau permanen. Yang kedua magnet sementara. Magnet yang tetap permanen biasanya terbuat dari baja, ya, bahannya yang bagus. Sementara magnet yang sifatnya sementara itu biasa dari besi. Nah, kita lihat ini bentuk-bentuk magnet. Ini namanya magnet jarum. Magnet apa namanya? Yang ini adalah silinder atau tabung, ya. Kemudian ini balok, kemudian ini magnet dengan huruf U, ya. Ini ada seperti tapal kuda. Tahu tapal kuda? Sepatu kuda atau magnet ladang. Selanjutnya Bapak akan membagi, ya, sudah jelas dua kelompok, sudah ada dua kelompok. Silakan per kelompok dikeluarkan magnetnya, kemudian kalian lakukan percobaan magnet tersebut. Silakan kalian tempelkan, rekatkan ke benda-benda sekitar kalian. Bisa ditempelkan ke pensil, ke pulpen, ke mana saja, baik ke peniti, ke paku. Kemudian kamu amati. Kamu catat mana yang bisa ditarik oleh magnet, mana yang tidak bisa ditarik oleh magnet, mana yang menempel, mana yang tidak. Ya, selanjutnya silakan kita lakukan percobaan. Kalau kosak tidak. Coba tempelkan ke daun, ke buku kalian. Yang lain. Oh, gantian yang lainnya. Nempel tidak ke daun? Tidak.
Kalau ke pensil? Tidak. Kalau ke paku? Nempel. Ya, kalau sudah silakan nanti LKPD-nya diisi sesuai dengan percobaan kalian ya. Tulis nama benda yang bisa ditarik sama magnet dengan nama benda yang tidak dapat ditarik sama magnet. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Ya, silakan dibimbing kelompoknya. Ya, tulis nama kelompoknya, anggotanya, terus benda-benda yang kalian uji cobakan tadi. Ada peniti, penjepit, ada kertas, daun, ya. Hasilnya dituliskan. Misalkan pensil tempelkan dengan magnet, hasilnya bagaimana? Tidak menempel, maka diisi yang kolom tidak menempel. Diisi namanya, kelompoknya. Mari kelompoknya apa tuh? Cekadin ya. Sekarang tanggal 23. Ya, 23. Besi tertarik tidak? Tertarik. Batu tertarik tidak? Tidak. Kawat tertarik tidak? Tertarik. Kayu tertarik tidak? Tidak. Kain tertarik tidak? Tidak. Batu? Tidak. Kawat? Tidak. Kayu? Tidak. Kain? Tidak. Hasil dari pengamatan benda yang magnetif adalah besi, kawat, batu, peniti, dan daun. Teman-teman, yang tidak bersifat magnetif adalah batu, kayu, pensil, buku, pulpen, kain. Teman-teman, dari hasil pengamatan tadi, benda yang bersifat magnetik adalah paku, besi, obeng, jarum, peniti. Dan yang tidak bersifat magnetik adalah pulpen, kolkot, daun, buku. Dari hasil percobaan kalian tadi, coba sekarang kita samakan dengan keberadaan magnet mampu menarik semua benda-benda yang ada di sekitarnya. Manusia sering menggunakan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti speaker, telepon, televisi, bel rumah, dan sebagainya. Di mana alat-alat tersebut memanfaatkan magnet sebagai komponen utama. Magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Magnet disebut juga dengan besi sembrani. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Walaupun magnet itu dipotong-potong, potongan magnet kecil tersebut akan tetap memiliki dua kutub. Setiap magnet memiliki sifat kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan benda tersebut untuk menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Kekuatan tarik-menarik benda-benda tertentu disebut dengan gaya magnet. Magnet dapat menarik benda lain. Benda-benda yang ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Benda yang ditarik oleh magnet atau benda magnetis ini terbuat dari logam. Namun, tidak semua logam mempunyai daya tarik yang sama terhadap magnet. Besi dan baja adalah dua contoh materi yang mempunyai daya tarik yang tinggi oleh magnet. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Benda-benda tidak ditarik oleh magnet atau bersifat tidak magnetis terbuat dari kayu, plastik, dan karet. Kekuatan gaya tarik-menarik magnet tidak sama setiap sisi atau bagiannya.
Daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Magnet memiliki beberapa sifat. Berikut sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik. Yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang keempat, gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Dan yang terakhir adalah apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak-menolak. Namun, apabila kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tarik-menarik. Berdasarkan kemagnetannya, benda dapat digolongkan menjadi dua, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik atau ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Benda magnetik yang bukan magnet dapat diolah menjadi magnet. Namun, setiap benda memiliki tingkat kesulitan yang berbeda jika ingin berubah menjadi magnet. Contoh benda ini adalah besi, baja, nikel, dan lain-lain. Yang kedua, benda non-magnetik. Benda non-magnetik ini terbagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet yang kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Yang kedua, diamagnetik. Diamagnetik adalah benda menolak magnet. Artinya, benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya, emas, seng, merkuri, dan lain-lain. Demikian materi sifat-sifat magnet. Dari video tadi dapat kita simpulkan ya, kita tahu bahwa magnet punya berapa kutub? Dua. Yaitu utara dan selatan. Kalau utara dengan utara, maka akan tolak menolak. Kalau utara dengan selatan, tarik. Ya, itu ya. Kemudian ada benda yang bisa dibuat magnet dan ada yang tidak. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu formulir. Hasil tadi silakan ditulis ya, kemudian dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, gimana Bapak? Ini Gajah Mada sudah selesai belum? Kalau sudah, coba lihat sini, kumpulkan. Ya, coba kelompok itu aja, hasilnya coba. Ya, berapa? Ya, bagus. Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah mengerti, sudah jawab dengan benar antara benda-benda yang bisa ditarik dengan magnet dan benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Itu adalah sifat-sifat dari magnet. Jadi kalau benda itu terbuat dari logam, maka magnet itu bisa menarik benda-benda tersebut. Selanjutnya kita akan coba mengisi formulir. Kita akan belajar bagaimana cara mengisi formulir. Kalian tentunya sudah sering mengisi suatu formulir atau menemukan ketika kalian mengantar orang tua kalian ke bank, atau mengantar adik kalian atau kakak kalian mendaftar sekolah, pasti di sekolah tersebut memberikan formulir pendaftaran yang harus kalian isi. Nah, kita contoh
Ceritanya yang namanya Sari Alamsa Pratama ini pengen mendaftar menjadi anggota perpustakaan umum pemerintah kota Yogyakarta. Jadi kalau dia pengen menjadi anggota perpustakaan, maka dia harus mengisi formulir pendaftaran keanggotaan. Nah, kurang lebih seperti ini formulirnya. Di sini apa nih? Nama. Berarti diisi titik-titiknya dengan nama siapa? Iya. Tempat dan tanggal lahir. Berarti tempat lahirnya di mana? Tanggal lahirnya? Bagus, tulis di sini. Nah, di sini ada nomor anggota titik-titik dalam kurung diisi petugas. Jadi yang isi sendiri apa petugas? Petugas. Ya, bagus. Yang isi adalah petugas. Nah, unit kerja atau sekolah. Isinya apa nih sekolah? Diisi sekolahnya apa? Apa diisinya? Sekolahnya di mana? SMP, SMA, apa SD? Yang jelas, yang lengkap. Di sini apa namanya? Dasari Budi Yogyakarta. Nah, agamanya apa di sini? Muslim. Kalau Muslim berarti agamanya apa? Islam. Kalau agama sebutkan Islam, Kristen, Hindu, ya. Maka kalau di sini ada keterangan Muslim berarti agamanya Islam. Alamat rumahnya di mana? Nah, kalau alamatnya langsung nomor 24 Yogyakarta, kira-kira ketemu tidak? Harus yang lengkap, yaitu ada jalannya, ya. Jalannya ditulis. Kalau ada RT, RW dituliskan, ya. Alamat. Kenapa alamat rumah itu harus lengkap? Kenapa harus lengkap? Ada yang tahu? Kenapa? Ya karena tidak bisa. Tapi akan ketemu. Coba kalau Denny pesan sekarang di online, ya kan, belanja sepatu misalkan. Alamatnya tidak lengkap, sampai tidak? Maka alamat harus lengkap. Bagus sekali. Anak, sekarang Bapak akan bagikan formulir. Ya, formulir ini harus kalian isi. Silakan boleh berdiskusi secara kelompok. Ya, walaupun nanti bagi satu-satu, tetap kerjakannya ya harus dengan kelompok. Nah, kelompok dua. Ya. 1, 2, 3. Silakan diisi formulirnya ya. Diisi formulirnya ya sesuai dengan identitas kalian masing-masing. Kalau ada yang tidak jelas, boleh bertanya dengan teman kelompoknya. Nah, silakan diisi sesuai dengan formulir ya. Kalau di situ minta nama, maka harus diisi dengan nama. Sesuaikan dengan identitas kalian masing-masing. Pak, tidak muat. Tidak muat? Iya, boleh kalau tidak muat di bawah atau ditulis di belakang ya. Ini berapa? 12. Kalau alamat gimana? Lengkap dan jelas. Kode pos kita apa ya? 45255. Nomor telepon rumah itu gimana? Kalau ada diisi, kalau nggak ada nggak diisi. Nah, telepon rumah itu kalau HP juga boleh ditulis HP.
Nah, sekolah kita kebetulan tidak punya nomor telepon, jadi dikosongkan saja, dicoret. Nah, itu OSIS kartu pelajar ya yang kalian punya. Kalau tidak tahu nomor kartunya lupa, dikosongkan saja. Nomor kartu pelajar kamu udah belum? Nomor telepon rumah kamu udah belum? Udah. Nah, itu jelas harus dikasih RT RW yang lengkap. Ya, kalau perlu nomor rumahnya ditulis. Kenapa harus lengkap? Karena supaya apa? Alamat lengkap. Supaya orang yang kita tidak tersesat. Nah, bagus itu kan supaya tidak tersesat. Kak, kotanya diisi. Kota diisi. Kotanya apa kota? Ya, bagus. Kotanya Indra. Nama lengkap Deni Sekian. Umur 12 tahun. Kelas 6 SD. Alamat Ibaat RT 05 RW 1. Kota Indramayu. Kode pos 45255. Nomor telepon rumah 0831 Nama sekolah SDN 2 Cipaat. Sekolah Bakat RT 04 RW 1. Sudah. Yang kurang tidak? Ada yang mau nambahkan? Apa yang kurang? Ada. Apa yang kurangnya? Alamat rumah dan alamat sekolah. Nah, alamat rumah, alamat sekolah kurang Kak. Coba yang lengkapnya bagaimana? Alamat rumah dulu, yang lengkapnya. Alamat sekolah. Coba alamat sekolah yang lengkap. Dibacakan, coba alamat sekolah. Cipaat RT 4 RW 1 Kemarungas, Kabupaten Indramayu. yang jelas. Jangan ada RT-nya saja, desanya dikasih, kecamatannya dikasih, kabupatennya dikasih. Ya, Deden, ngerti? Apri, dibacakan ya. Nama lengkap Apriyanti, umur 12 tahun, kelas 6, alamat Bongat Cipaat, Kota Indramayu, kode pos 45255, nomor telepon rumah 0831 Ya. 0220 90 991. Nama sekolah SDN Negeri 2 Cipaat. Ya, bagus. Ya, baiklah, anak-anak, sudah semua formulirnya? Sudah. Nah, coba sekarang dikumpulkan formulirnya. Ya. Tadi sudah kita bahas kan? Sudah bahas kekurangan, kelebihannya. Ya. Ada yang masih salah dan sudah diperbaiki. Ya, bagus. Sudah. Ya. Oh, alamatnya lengkap ya. Ya, bagus. Kesimpulannya, apa yang kita simpulkan hari ini? Bagaimana cara mengisi formulir? Apa simpulannya kalau mengisi formulir? Harus lengkap, harus jelas sesuai dengan apa yang diminta. Kalau di formulir mintanya nama, maka ditulis nama. Jangan di situ misalkan nama titik-titik isinya kelas, tapi itu salah. Magnet tadi ya sangat bermanfaat. Contohnya buat apa saja magnet? Buat televisi, radio, speaker, nah banyak. Untuk mengangkat mobil itu ya di lorong-lorong itu pakai magnet. Seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya sebelum pulang, mari kita menyanyikan lagu Aku Se. 1, 2, 3.
berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, sampai jumpa lagi di besok. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan dengan cara yang pertama sering mencuci pakai sabun. Kemudian kemana-mana selalu memakai masker. Ini maskernya belum pakai. Nah, seperti itu ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.